Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab. Ya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa kita pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Baik namanya dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun dosa yang secara sadar dilakukan ataupun secara tidak sadar. Ya, kata-kata itu sering kita dengar. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali dosa tetaplah dosa. Namun pernahkah kita berpikir bahwa apa akar segala dosa? Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama di bawah satu tema, akar segala dosa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan membagikan beberapa poin penting yang akan kita renungkan dengan tema kita di pagi hari ini. Ya, poin pertama yaitu apa akar segala dosa. Alkitab mengajarkan bahwa akar segala dosa adalah kedegilan hati manusia yang menolak Tuhan dan memilih untuk hidup menurut kehendaknya sendiri. Beberapa akar utama dari dosa adalah yang pertama adalah kesombongan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesombongan adalah akar dari banyak dosa lainnya. Iblis jatuh karena kesombongan. Dapat kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Manusia juga jatuh dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah. Dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akar segala dosa yang kedua yaitu adalah cinta akan uang. Ya, itu dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya yakin ya kita pasti memang membutuhkan yang namanya uang untuk kita menjalankan kehidupan kita tentunya. Ini bukan berarti bahwa uang itu sendiri jahat Bapak Ibu. Tetapi cinta yang berlebihan terhadap uang yang bisa membawa manusia kepada dosalah. Itulah yang menjadi akar segala dosa. Kita membutuhkan uang, namun ketika kita terlalu terobsesi dengan uang, maka itu akan menjadi akar segala dosa, dapat memicu dosa-dosa yang lainnya. Karena mungkin kita sangat membutuhkan uang, kita bisa melakukan hal-hal atau dosa-dosa lainnya seperti mencuri, atau bahkan sampai membunuh, menipu, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga dari akar segala dosa yaitu ketidaktaatan. Dapat kita lihat dalam Roma yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah ketidaktaatan ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Ketika manusia lebih memilih kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan, maka dosa mulai berkuasa di dalam hidupnya. Kemudian yang keempat dari akar segala dosa yaitu nafsu duniawi. Dapat kita lihat dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Alkitab menyebutkan bahwa keinginan daging,
keinginan mata, dan keangkuhan hidup adalah hal-hal yang berasal dari dunia, bukan dari Allah. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yaitu bagaimana akar dosa bertumbuh dalam kehidupan manusia. Ya, jadi dosa tidak muncul secara tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tetapi bertumbuh perlahan seperti akar pohon yang semakin dalam jika tidak kita cabut. Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 menjelaskan proses bertumbuhnya dosa. Yang pertama yaitu dimulai dari keinginan jahat. Ketika seseorang mulai memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian dicobai dan tergoda. Ya. Jika keinginan itu tidak dikendalikan, maka akan melahirkan yang namanya dosa. Kemudian dosa bertumbuh dan menghasilkan kematian rohani. Jika dibiarkan, maka dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan dan membawa kita dalam kebinasaan. Ada beberapa contoh yang dapat kita lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yaitu yang pertama, itu adalah Yudas Iskariot. Dapat kita lihat dalam Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Yaitu keinginannya akan uang membuatnya mengkhianati Yesus. Kemudian kita melihat dalam perjanjian lama, yaitu kita melihat ada Raja Saul. Dapat kita lihat pada 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Di mana kesombongannya membuatnya kehilangan tahta kerajaan karena ia tidak taat kepada Tuhan. Ya, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yaitu bagaimana kita untuk mencabut yang namanya akar dari dosa. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yaitu ketika kita mengakui dosa kita dan kita bertobat. Dapat kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Langkah pertama untuk mencabut akar dosa adalah mengakuinya di hadapan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian memperbaharui pikiran kita. Itu dapat kita lihat pada Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Kita harus membiarkan Roh Kudus mengubahkan cara berpikir kita agar tidak lagi mengikuti cara dunia ini. Kemudian, yang berikutnya yaitu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dapat kita lihat pada Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Jika kita terus merenungkan firman Tuhan dan bersekutu dengannya, maka kita tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian berikutnya yaitu kita menjaga hati. Itu dapat kita lihat pada Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Alkitab berkata bahwa dari hati terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita agar tetap bersih dari segala keinginan jahat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah merenungkan beberapa poin penting tentang akar segala dosa. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita bisa merenungkan beberapa pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih menyimpan kesombongan, ketidaktaatan, atau cinta akan dunia di dalam hidup kita? Kemudian apakah kita sudah benar-benar membiarkan Tuhan mengubahkan hati kita dari akar dosa? Kemudian apakah kita sudah hidup dalam pertobatan dan kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita renungkan dan juga dapat menjadi bekal kita dalam menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini maupun di hari-hari berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jadi akar segala dosa
berasal dari hati manusia yang tidak sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Jika kita tidak mencabut akar dosa ini, maka dosa akan terus bertumbuh dan merusak kehidupan rohani kita. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar melalui pertobatan, pembaruan pikiran, dan juga hidup di dalam firman-Nya. Marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan membiarkan Dia mencabut setiap akar dosa dalam hidup kita, agar kita bisa hidup dalam kemenangan bersamanya. Kita harus mencabut akar dosa dari dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum akar itu merambat semakin dalam tubuh kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita dalam kita menjalani aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah merenungkan firman-Mu tentang bagaimana akar dari segala dosa Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mencabut akar dosa ini agar tidak semakin dalam merambat dalam tubuh jiwa raga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.